Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, pada episode kali ini kami menghadirkan mahasiswa hebat dari Universitas Negeri Padang, yakni Akmal Muharto, pemenang 2 lomba kaligrafi kontemporer pada MTQ Nasional tahun 2020 yang baru saja ditutup hari kemarin. Selamat siang Akmal. Ya, selamat siang Pak. Ya, sudah hadir di Studio Obsesi. Anda kemarin menang lomba kaligrafi kontemporer ya? Ya, kaligrafi. Juara dua ya. Alhamdulillah. Itu bagaimana proses lombanya itu? Itu dihadirkan di suatu tempat atau gimana kemarin? Kalau untuk proses lombanya gini Pak. Lombanya kita bikin karya di lokasi. Ya. Kemarin di mana ditempatkan? Di GOR UNP, di Pak. GOR UNP. Kita bikin karya di lokasi dengan panitia cuman menyediakan medianya kanvas kosong. Ya. Nah, peralatan kita yang bawa apa yang kita butuhkan. Itu kita mulai jam 8 pagi sudah masuk ruangan dan tidak ada boleh ikut campur tangan ofisial atau pembantu, tidak boleh dibantu sedikit pun gitu Pak. Nanti jam 12 itu kita udah dikasih istirahat, silakan memanfaatkan sampai jam 1 itu Pak, 1 jam ya. Silakan memanfaatkan mau sholat, mau makan gitu kan. Nanti jam 1 ruangan dibuka lagi, masuk lagi, dan jam 4 pas harus selesai nggak selesai ditinggalkan. Oh, seperti itu. Itu ada peraturan misalnya tema atau apa, atau diberikan aturan seperti itu? Ya, kalau untuk kaligrafi kontemporer ini ya memiliki aturan yang tersendiri juga gitu Pak. Ya, di bidang penilaiannya gitu. Ya. Ya, di situ ada nilai unsur keseni rupaannya Pak, dan juga unsur kaligrafinya gitu. Oh, gabungan ya, unsur seni rupanya ada, unsur kaligrafinya ada. Ya. Oh. Kalau untuk tema, kita cuma dikasih ayat beberapa hari, kemarin itu 2 hari sebelum tampil Pak. Dikasih ayat soalnya, ayat kan. Nanti kita yang menyesuaikan kira-kira arti ini ayat, maksud ayat ini apa gitu. Bukan ayat, lebih ke tafsiran ayat ini. Iya, tafsirannya. Ya. Jadi dengan kita melihat tafsiran ayat ini kan membuka, oh jadi maksud ayat ini gitu kan. Nanti, misalnya Al-Jiwari, oh kapal, berarti di karyanya harus masuk kapal dengan syarat dan ketentuan kaligrafinya tetap ada. Jangan sampai menyalahi aturan di kaligrafi. Aturan kaligrafi. Ya, tantangannya di situ sih gitu Pak. Oke. Berarti pesertanya kemarin berapa orang? Yang lomba itu? Yang di lomba itu kemarin, kalau untuk yang putri ada 29 dan putra ada 30 orang Pak. Putra 30 orang. Dan Akmal dapat juara 2. Alhamdulillah juara 2. Juara 2. Juara satunya dari mana? Juara satunya dari Jawa Barat Pak. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian Akmal mengikuti ini sudah ada juga sebelumnya untuk tingkat nasional atau gimana? Kalau tingkat nasional yang untuk umumnya yang MTQ nasional udah tahun 2018, yang itu waktu Medan Sumut jadi tuan rumah. Waktu Medan. Ya, itu belum berhasil atau baru masuk final atau gimana? Itu baru dapat urutan 10. 10 ya, 10 besar berarti 10 masuk besar. ya. 10 besar ya. Setelah 10 kan. 10 besar ya. Ya, 10. Oke. Baik. Selain itu prestasi Akmal juga rasanya pernah pemenang di MTQ mahasiswa di Indonesia. Itu ya, kapan? Pak. Itu 2019 itu di MTQ mahasiswa yang di Aceh Pak. Di Aceh. Di Aceh Pak. Itu 2019. Itu mahasiswa seluruh Indonesia ya. Mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Itu lombanya bidang apa? Masih sama Pak, cabang kaligrafi kontemporer. Kaligrafi kontemporer. Waktu itu dapat? Alhamdulillah dapat juara 1 Pak. Juara 1, tapi itu tidak umum ya, tapi tidak itu mahasiswa ya. Ya, dengan pesaingnya juga peserta cuma mahasiswa semua. Mahasiswa. Peserta waktu itu berapa? Kalau peserta kurang lebih itu kalau di daftarnya melebihi 100, lebih dari 100 di daftar Pak. Cuman yang dihadiri lapangan itu ada sekitar 83 peserta. 83 peserta, ya. Berarti 82 orang dapat dikalahkan waktu itu ya. Menjadi pemenang ya. Alhamdulillah ya. Oke. Baik. Kemudian kita lihat ke belakang. Ini kan Pak Akmal Muharto itu di jurusan seni rupa ya. Di jurusan seni rupa ya. Itu masuk tahun 2016 Pak. 2016 ya. Ini selain dari mahasiswa pendidikan seni rupa, itu seleksi kemarin tuh utusan dari Kota Padang kah atau utusan, berarti kan dia utusan Sumatera Barat ya? Tapi awal seleksinya seperti apa, itu dari mana?
Ya kan yang akan diutus oleh Sumbar ini kan cuma 1 orang, Pak. Ya, 1 orang. Jadi seluruh aset-aset Sumbar ataupun orang yang dikira memiliki kemampuan didatangkan gitu, Pak. Jadi kemarin tuh dari awal saya mengikuti seleksi setelah juara 1 di provinsi kan seleksi lagi, Pak. Ya. Ada itu 4 orang peserta seleksi gitu. Dan rata-rata itu orang yang memiliki yang berasal dari seni rupa juga. Jadi yang sampai saya gandeng berdua itu sama Rifki Fanus namanya, Pak, alumni seni rupa juga. Alumni gitu, seni rupa. Iya, Pak. Senior saya 2011. 2011. Oh, alumni seni rupa juga itu ya. Jadi beberapa kali pertemuan pas seleksi itu gandeng-gandeng ya, dan alhamdulillah bisa kita yang duluan dikit gitu, Pak. Itu artinya memang di seleksi itu dinilai juga waktu berkarya, dinilai Pak. Dari 4 itu. Ya, dinilai semuanya, Pak. Dari yang 4 nih siapa ya, itu seleksinya tidak 1 kali aja, Pak. Itu menyeleksi sampai 16 kali 16 kali penyeleksian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi. Ya, tingkat provinsi. Jadi pas kalau juara 1 belum murni langsung berangkat, juara 1 langsung berangkat, enggak, Pak. Diseleksi lagi bisa enggak? Emang dicari siapa yang paling unggul. Potensi yang pernah menang itu ya. Siapa yang memiliki potensi dipanggil. Berarti kemarin itu ada 4. Ada 4 orang, Pak. Yang 2 lagi dari mana? Yang 2 lagi itu yang 1 dari Si Padang Panjang. Oh, mahasiswa atau alumni Si Padang Panjang? Oh, mahasiswa, Pak. Mahasiswa gitu ya. Oke. Baik. Kalau waktu mahasiswa itu dulu tahun 2019 ya. 2019, Pak. Itu utusan dari UNP waktu itu ya. Utusan dari UNP. Dikirim ke Aceh. Sama bidangnya ya, lombanya ini juga ya. Lombanya ini juga. Oke. Bidangnya apa saja, Akmal? Apakah memang hanya kaligrafi itu hanya kontemporer saja, tapi ada yang bidang lain? Ada. Oh, kalau untuk kaligrafi ini untuk di MTQ ini, Pak, banyak, ada 4 golongan, 4 bidang, 4 bidang. Ya. Yang pertama itu golongan naskah, menulis naskah gitu ya. Menulis naskah, yang kedua hiasan mushaf, yang ketiga dekorasi, yang keempat kontemporer gitu, Pak. Ya, kalau naskah ini memang kita menulis naskah dengan kaidah murni itu, Pak. Ya, murni itu ya. Murni, dan nanti ada karya wajibnya, ada karya pilihannya juga gitu ya. Kalau mushaf? Mushaf itu ya kurang patokannya emang ke mushaf Al-Qur'an, halaman pertama halaman itu, hiasan itu ya. Iya, hiasan. Ada ayatnya di tengah dan ada di pinggirnya hiasan juga gitu, Pak. Ya. Dan ayat di tengah ini pun yang dinilai kaidah murninya, dinilai kaidahnya, dan baru masuk ke nilai hiasannya, bagaimana siapa yang lebih unggul di itu gitu, Pak. Yang ketiga itu dekorasi. Itu kita kalau menggunakan medianya triplek, Pak. Oh, triplek ya. Ya, dengan gaya jenis tulisannya itu 5 jenis. Kita memakai 5 jenis untuk ditampilkan, dan menggunakan cat. Dan di situ lebih rumit lagi, Pak. Selain kaidah dinilai, kita juga menilai kualitas dari keindahan dari karya gitu, Pak. Keindahan karya gitu ya. Itu Karya. biasanya yang dekorasi itu yang seperti yang dipasang di masjid mushola itu termasuk bagian dekorasi dia. Termasuk bagian masih dekorasi. Karya dekorasi itu ya. Dekorasi. Kalau Akmal kan yang kaligrafi kontemporer. Ya, kalau saya cabangnya ke kaligrafi kontemporer, Pak. Jadi di kaligrafi kontemporer ini di sana juga ada unsur kesenirupaannya dan unsur kaligrafinya gitu, Pak. Jadi perpaduan antara kedua unsur ini. Medianya kanvas dengan cat itu ya. Dengan cat. Oh, oke. Kenapa Akmal milih yang kontemporer ini? Ada alasannya? Atau pernah bidang lain itu diikuti? Ya. Sebelumnya saya ini berasal mendasari diri itu dengan memang dari kaligrafi murni gitu, Pak. Oh, kaligrafi murni. Jadi setelah berjalannya waktu saya kuliah di UNP seni rupa kan, Pak. Seni rupa. Jadi kan kesibukan sehari-hari saya itu kan bikin karya melukis gitu, Pak. Jadi dan kebetulan memang ada kaligrafi kontemporer ini lebih cenderung ke lukisan gitu, Pak. Kalau saya ikut kegiatan sehari-hari saya itu memang lukisan ya. Yang saya biasa lukis wajah, lukis potret gitu, Pak. Dan saya pindahkan, kenapa saya tidak melukis kaligrafi aja gitu. Nah, jadi kesibukan saya itu nggak melukis potret lagi, udah melukis kaligrafi kontemporer gitu, Pak. Maka dipilih itu yang lebih pas itu ya. Maka dipilih itu lebih pasnya. Ya. Kemudian sebelumnya dulu pernah juga sebelum kuliah di seni rupa juga sudah mulai masuk juga ke keterampilan kaligrafi ini. Oh, sudah, Pak. Gimana? Dulu
waktu saya masih MTS tuh Pak, Senawiyah Pak ya. Berarti awalnya dulu Senawiyah, setelah SD Senawiyah. Setelah SD Senawiyah. Di mana? Kampungnya? Kampung saya di Kabupaten 50 Kota Pak. Jadi Senawiyahnya di kampung. Senawiyahnya ya MTSN Limbanang maksud saya. Kalau sekarang udah MTS Limbanang. Dari Limbanang. Berarti dasar-dasar sudah ada di MTSN. Setelah itu lanjutkan di MTSN Limbanang itu ada guru saya namanya Bu Marnelis Pak. Ya sampai sekarang kalau gimana itu Pak. Beliau lah orang guru tua saya, guru pertama saya yang mengasihkan ilmu ini Pak. Di bidang kaligrafi. Di bidang kaligrafi. Dan mungkin beliau karena apa gitu Pak ya. Dia mungkin melihat saya bisa gitu Pak. Tapi karena masa-masa di Senawiyah itu saya masa-masa bandel gitu Pak. Iya iya. Beliau tidak mengekang saya. Cuman ini ilmunya kalau ibu cuman bisa segini gitu kan. Kalau kamu memang silahkan cari banyak guru-guru di luar sana yang bisa lagi kamu tuntut gitu kan. Kamu tuntutlah ilmu itu, jangan kamu patokan ibu kasih segini, ini kan mata ekstra ya gitu Pak. Dan beliau memesankan tuh cari guru lebih banyak lagi, kemanapun kamu pergi cari guru, jangan cuma berpatokan ke ibu saja gitu. Pun di luar masih banyak guru yang lain gitu Pak. Itu kata ibu itu? Iya Pak. Dan setelah itu kenapa saya sedih gitu Pak ya. Saya sangat cinta kaligrafi gitu Pak. Tapi pas saya udah kelas 3 itu kan ingin mendalam lagi mata pelajaran kaligrafi di sekolah itu saya dihapuskan gitu Pak. Awalnya termasuk mata pelajaran dan akhirnya dihapuskan. Dan ibu saya itu waktu itulah guru tua saya itu sedih, yang memang sedih beliau Pak. Karena beliau ingin berdakwah itu tidak harus di mimbar gitu Pak. Ya, dengan berdakwah kaligrafi itu juga. Dakwah bil kalam, istilahnya bagi kami dakwah bil kalam. Kita bisa berdakwah dengan kalam gitu. Jadi niatkan kalau kamu berkarya niatkan memang berdakwah, ingin menyampaikan ayat-ayat Allah gitu Pak. Jadi setelah saya tamat Senawiyah, saya kan kuliah di masuk MAN betul Pak, ya SMA-nya ya. Oke, sebentar. Tadi ibu siapa nama ibunya? Marnelis Pak. Masih hidup sekarang? Masih hidup, alhamdulillah. Sobat Obsesi, mudah-mudahan Ibu Marnelis masih bisa menyaksikan bagaimana Ibu Marnelis menanamkan keterampilan kaligrafi kepada Akmal, dan Akmal sekarang sudah berhasil. Mudah-mudahan Ibu Marnelis dapat menyaksikan ini. Ya, silakan. Kemudian berikutnya setelah tamat Senawiyah melanjutkan ke MAN Pak, MAN 1 Payakumbuh gitu Pak. Saya masuk MAN 1 Payakumbuh dengan harapan ini MAN, saya rasa ini ada kaligrafinya juga di situ Pak. Iya. Nah, di sana banyak cabang ekstra kulirnya, tapi kaligrafinya situ belum ada gitu Pak. Belum udah ada tapi masih belum aktif ya. Gitu, tidak seperti di Senawiyah tadi gitu ya. Seperti di Senawiyah gitu. Dan ya karena ingat pesan guru ini, kamu silakan cari itu kan, cari guru. Kita tidak harus belajarnya formal, tidak harus gitu. Harus dikembangkan terus gitu pesan ibu ini ya. Iya, kita yang cari guru, jangan cari kesempatan baru belajar, tapi carilah kesempatan itu untuk belajar gitu Pak. Ya. Dan saya cari informasi, tanya-tanya sama senior kan, ada kampus Taida di kira-kira yang 6 kilo atau 7 kilo lah dari sekolah saya gitu Pak. Tidak berdampingan, bukan dekat gitu ya. Tidak dekat kan, cuma agak ada jarak juga. Ya, ada jarak gitu ya. Ya, dan saya dapat informasi di situ kampus Taida ini sekolah tinggi ilmu Al-Qur'an gitu Pak. Ilmu Al-Qur'an ya. Dan di sana ada mata pelajarannya itu mata kuliah itu kaligrafi gitu Pak. Dan saya ikut menebeng belajar di sana di Taida itu Pak. Itu maksudnya kan Akmal kan baru di MAN, berarti dibolehkan masuk gitu maksudnya oleh dosennya. Ya, karena mungkin niat kita itu emang baik belajar ya. Ya, ingin niat kita belajar, dibolehkan gitu Pak. Dibolehkannya. Ya, kita belajar sama kakak-kakak yang mahasiswa itu kan, sama mahasiswa itu. Nah, dan kita pakai baju putih abu-abu sendiri gitu Pak. Tapi diizinkan oleh dosennya gitu ya. Diizinkan oleh dosennya. Itu berapa lama di situ ikut seperti itu? Dalam satu semester atau beberapa kali pertemuan? Itu saya masuk di Taida itu, saya masuk MAN kira-kira semester 1 kan masih mau cari informasi itu Pak. Kira-kira semester 2 sampai saya tamat, saya tetap belajar di Taida. Berarti lama tuh ya? Lama Pak. Lama ikut berarti ya? Lama. Selama saya MAN lah kecuali semester 1-nya Pak. Tetap ikut perkembangan kaligrafi di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an yang daerah itu ya? Iya Pak. Oke. Baik, berarti ada dosen yang teringat waktu itu? Masih ada hidup sekarang? Berarti punya andil juga untuk Akmal ya? Iya. Ya, dosen yang mengajar kaligrafi itu ada Ustadz Ade Setiawan sama Bu Tika Festia gitu Pak.
Dan beliau ini merupakan juga aset Sumbar dan telah mengharumkan nama Sumbar yang telah berprestasi di nasional Pak, dan bahkan saat ini udah internasional gitu. Maksudnya beliau itu sebagai peserta lomba pernah gitu maksudnya? Ya pas di masanya masa-masa beliau kan. Beliau jadi peserta kayak saya juga dulu gitu Pak. Iya. Ya. Dan kalau sekarang ini beliau yang Bapak Ade kemarin itu sudah menjadi juri di nasional. Dan Ibu Etika Vestia ini udah sebagai ofisial saya kemarin nih Pak. Dan untuk di provinsi pun beliau udah menjadi, kalau untuk kaligrafi mungkin orang yang kuat lah di Sumbar gitu. Sumbar ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya tadi setelah tamat MAN, artinya berarti di MAN tadi itu juga ikut di kaligrafi di Steda tadi itu ya. Oke. Kemudian setelah itu baru melanjut ke mana? Memang ke UNP saja dulu atau ada ke universitas lain? Dulu saya SN itu lulus di Medan Pak, di Unimed. Oh, lulusnya di Unimed ya. Awalnya. Nah, jadi saya ngambil Unimed itu kan ada senior kaligrafi saya juga namanya Bang Adek Cerah itu Pak. Oh, Adek Cerah. Adek Cerah memang itu bidangnya ke kaligrafi juga ya. Kaligrafi juga, dan beliau dosen seni rupa gitu di Unimed. Di Unimed. Nah, jadi niatnya itu mau kuliah di Unimed dan tinggal sama Bang Adek ini kan bisa di rumah, lebih kesempatan untuk belajar, mengembangkan kaligrafi. Ya, lebih besar peluang untuk belajar di rumah gitu Pak. Dan ya karena kan saya ini anak paling kecil Pak. Jadi anak paling kecil. Anak bungsu gitu. Jadi orang tua itu yang nelpon terus gitu Pak kan. Jadi rasanya untuk 4,5 tahun nggak mungkin saya menyiksa orang tua dengan kerinduan kayak gitu Pak. Itu baru berapa menelpon itu kapan itu? Itu baru kuliah? Seminggu pertama sana, Pak. Seminggu pertama ya. Itu. Akhirnya tadi awalnya diizinkan, tapi setelah itu yang ibu ini enggak mau lagi, itu akan disuruh balik gitu Pak. Ya, disuruh balik enggak, cuman nelpon terus ya, enggak nyaman gitu ya. Nyaman gitu. Dan saya memikir seminggu saja saya di sini, orang tua saya nelpon kayak gini gitu kan. Dia nelponnya pun ya agak nada-nada sedih gitu Pak. Dan saya nggak bisa bayangin kalau selama 4,5 tahun saya berpisah orang tua saya nelpon kayak gitu ya kan. Berat juga tuh Pak. Jadi akhirnya tahun itu juga masuk pindah ke UNP. Tahun itu juga saya balik ke Sumbar ya. Dan karena jalur SBM itu udah lewat. Tinggal jalur mandiri. Jalur mandiri Pak. Jadi masuk ke jalur mandiri. Ya, jalur mandiri. Dan jalur mandiri ini saya masuk UNP ini lumayan ini juga Pak, lumayan pahit juga perjuangan saya gitu Pak. Gimana tuh? Kan kalau kami itu cuman kan kami ada 3 saudara Pak. Jadi di umur kami itu cuman ada satu kasih jatah gitu Pak. Dikasih modal cuma satu Pak. Misalnya kakak saya, "Nak, ini modal, silahkan kamu mau kuliah kemana, silahkan pakai modal ini." Baik Bu, beliin apa kayak HP kayak apa Pak, cuman kasih Bapak sama Ibu cuman bisa beli satu kali. Kalau mau lebih dari ini silahkan cari sendiri gitu. Oh gitu. Nah, jadi pas saya di Unimed ini Pak, modal saya untuk kuliah ini sudah terpakai ke Unimed tadi. Nah, saya lapor ke Mak, saya kan nggak jadi di Unimed Mak, jadi mau kuliah di UNP gimana Mak? Modal untuk kamu udah kamu bawa ke Unimed. Kalau mau kuliah di UNP lagi, silahkan cari silahkan cari dan daftar sendiri, dan ya uang belanja minggu per bulannya tetap seperti biasa gitu. Atau gimana caranya? Jalan keluarnya? Waktu itu Pak, saya kan ini Pak, emang suka bekerja keras saya Pak. Saya lebih suka kayak waktu itu kebetulan ada mantan bos saya waktu saya udah kerja ini Pak, bikin taman. Oh iya, kerja dekorasi juga. Dekorasi bikin taman juga sambil sekolah itu Pak. Jadi pas sampai di rumah itu dihubungi bosnya lagi, nanyain, "Pak, ada kerjaan enggak Pak? Saya mau ini." Mungkin karena niat kita itu emang baik cuma untuk ilmu. Ya, untuk ilmu. Memang Bapak itu lagi membutuhkan kerja gitu Pak, membutuhkan tenaga pas gitu Pak. Akhirnya saya pergi jadi buruh, jadi kenek Pak. Sampai bikin taman sampai ke Sawah Lunto itu kan. Dari Payakumbuh sampai ke Sawah Lunto. Ya masih kecil-kecilan masih itu Pak ya. Dikumpulkan uangnya untuk mendaftar tadi. Mendaftar ke UNP. Mandiri tadi. Mandiri Pak. Memang begitu ya. Perjuangannya ya. Perjuangannya memang berat juga Pak. Nah, jadi akhirnya diterima ya di UNP ya. Akhirnya diterima di UNP. Program studi pendidikan seni rupa ya. Program studi pendidikan seni rupa. Oke. Baik. Kemudian ketika berada di mahasiswa UNP itu apa selain kuliah ada juga kerja atau ada juga kegiatan lain atau hanya bidangnya ke kaligrafi saja atau ke
melukis pengembangan diri atau hanya kaligrafi? Tidak, ada juga lukis foto, lukis apa, lukis wajah itu, atau lukisan lain yang selain dari kaligrafi kontemporer, enggak? Atau pengembangan dirinya kemana? Banyak juga itu Pak kesibukan. Kan kalau saya udah bilang ke orang tua saya Pak, waktu itu berat juga istilahnya. Saya ini kan berasal dari keluarga yang kurang mampu lah istilahnya. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi kalau memang pengen sekolah, mak nggak bisa ngasih uang mingguan dengan nominal sekian, nggak bisa. Bapak dan mak cuma bisa ngirim ketika memang ada uang gitu. Oh, nggak bisa dipatok gitu ya, gitu. Tapi ketika ada nanti dikirim gitu. Dan silahkan gunakan akalmu gitu di rantau seperti apa gitu kan Pak. Lalu gimana cara jalan keluarnya dulu? Waktu saya udah jadi mahasiswa di sini Pak ya. Kesibukan saya sehari itu kan gini Pak. Kebetulan Ustadz Ade ini yang ngajar saya di SPK itu menetapnya di Padang Pak. Oh, menetap di Padang. Menetap di Padang dan beliau mempunyai sanggar di sini namanya Dir El Aklam. Di mana? Di Kuranji Pak. Oh, di Kuranji, punya sanggar untuk bagian pengembangan lukisan kaligrafi ini Pak. Jadi saya mendaftar di sanggar kaligrafi dan berkegiatan di situ. Dan beliau ini kan punya banyak proyek-proyek masjid Pak. Oh iya, Pak ya, membuat kaligrafi tadi ya. Kaligrafi di masjid gitu. Jadi kalau saya libur kuliah misalnya saya kayak Kamis Jumat Sabtu kan kuliah Pak. Saya tuh pergi di proyek sama beliau. Nanti kalau malam saya belajar lagi kaligrafi sama beliau gitu Pak. Kalau ada waktu luang misalnya kalau lembur kan sampai jam sekian, nanti setelah habis jam kerja ya setidaknya koreksian lah gitu Pak. Pak Ustadz ini saya bikin karya kemarin, kira-kira apa tambahnya, apa masuknya Ustadz? Berarti ikut juga, udah banyak juga berarti membuat kaligrafi untuk masjid tadi itu berarti ya? Ya alhamdulillah Pak. Ikut karena pengembangan dari Pak Ustadz Ade tadi ya? Ade. Itulah penambahan biaya kuliah tadi itu ya? Ya, penambahan biaya kuliah Pak. Dan juga terima apapun Pak, terima potret wajah, apapun pokoknya hal-hal yang bersentuhan dengan seni, saya kerjain Pak. Ya begitulah Pak. Oke. Kemudian karya-karya untuk kaligrafi ada rencana misalnya untuk pameran tunggal atau gimana? Atau ada karya-karya sekarang tuh model pemenang itu gimana tuh, karyanya tinggal gitu ya? Ya kalau untuk lomba itu karyanya ditinggalkan gitu ya. Selain itu ada karya-karya sendiri yang juga tetap disimpan atau untuk rencananya ikut ke pameran misalnya, pameran sinigrafi, atau sudah mulai terpikir pengembangan seperti itu? Atau sudah pernah ikut pameran bersama? Oh, pernah berpartisipasi beberapa kali pameran Pak. Kalau untuk karya ini, kalau karya saya simpan, saya jaga gitu Pak. Masalahnya ini karya kita loh, bukan ini kita loh, karena bagi saya itu karya itu adalah saya gitu Pak. Jadi saya tidak ingin karya saya ketika saya tidak ingin karya itu dilecehkan gitu Pak. Gimana ya? Oh ini kan cuma lukisan apa? Saya nggak suka kayak gitu Pak. Pokoknya rasanya karya itu lebih mulia dari saya. Kalau bagi saya karya saya itu lebih mulia dari karya. Sebagai pengkarya tentu seperti itu ya. Dan kalau ada juga itu karya yang ditawar orang gitu Pak. Dan saya lebih suka orang itu kayaknya pengen ngoleksi ini, tapi jangan ditawar. Ada juga yang nawar murah ke dinilai bahannya kan. Bahan ini kok bisa mahal gitu. Ini bisa ini dibeli bukan bahan ini. Ini saya loh gitu kan. Jadi kalau ada yang cocok saya lepas Pak, dan kalau ya banyak yang minta kurang ya sayanglah, mending kita yang koleksikan karya kita gitu. Dan kalau masalah pameran pernah juga ikut beberapa kali berpartisipasi beberapa kali pameran Pak. Dan yang kemarin itu sekarang masih pameran di Transmart itu Pak, ada komunitas ras rumah ada seni sama Ahsan tuh Pak. Ahsan ini organisasi yang menggolong dana untuk Palestina dan Suriah. Iya. Dan kemarin saya itu memasukkan ada karya saya itu 4 buah di sana Pak. Dan alhamdulillah 4 hari yang lewat udah laku 1. Dan karya itu 50% dari hasil penjualan karya itu diserahkan untuk tadi donasi untuk Palestina dan Suriah. Palestina tadi itu. Iya Pak. Atau ini boleh diketahui berapa harga yang terjual satu itu atau tidak boleh? Yang kemarin itu kan yang terjual baru yang agak kelas apa Pak. Jadi alhamdulillah itu terjual 1.500.000 untuk satu karya. Oke. Baik.
Berarti nanti suatu saat mungkin bisa juga kan, karena sudah ada pemenang di tingkat nasional, di pemenang mahasiswa tadi di tingkat nasional, pasti suatu saat nanti Akmal akan karakter orang itu akan melihat ini Akmal ini adalah karya kaligrafi kontemporer. Suatu saat mungkin ada juga ingin orang Sumbar, orang Pemda atau apa nanti menginginkan Akmal juga pameran tunggal misalnya, kita melihat seperti itu kan, orang yang sudah khasnya ke situ. Nanti Amal tentu apa tadi akan dilihat seperti ahli di bidang kaligrafi kontemporer ya, atau kaligrafi secara umum bisa juga ya, karena memang di bidang tadi itu. Terakhir untuk mahasiswa karena waktu kita pendek ya, untuk mahasiswa itu apa ajakan Akmal tadi kita lihat masuk UNP itu ternyata tidak senang seperti itu saja, memang ikut juga kegiatan di bidang pengembangan diri, mencari uang dengan cara mengembang dari keterampilan tadi itu ya. Mungkin untuk mahasiswa kita apa teman-teman Anda misalnya ada ajakan barangkali mungkin ya, kalau untuk kawan-kawan semua kan, untuk sesama mahasiswa, mungkin saya nggak bisa ngasih bukannya saya merasa lebih baik gitu kan. Kita menjadi mahasiswa itu yang kita tuh tergantung apa yang kita tuju gitu kan. Kalau kita mengejar gelar sarjana, ya sarjana lah, gelar sarjana lah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mengejar ilmu lah yang kita dapatkan. Jadi kalau menjadi mahasiswa bukan berarti kita merubah status kita lebih tinggi dari orang lain, tapi jadilah mahasiswa yang mengubah pola pikir kita untuk lebih baik dari orang lain. Ya. Oke. Baik, terima kasih Akmal. Jadi sudah berbagi Sobat Obsesi. Pada episode ini kita sengaja menampilkan mahasiswa hebat masih dari Universitas Negeri Padang, dan pada episode ini memang khusus mahasiswa. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Akmal Muarto, pemenang 2 bidang kaligrafi kontemporer MTQ nasional yang baru saja ditutup pada hari kemarin, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi para mahasiswa baik di Universitas Negeri Padang maupun di Indonesia. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.